Video vlog kali ini akan membahas tentang interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Video sebelumnya telah dijelaskan bahwa ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Apakah terdapat interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, atau biotik dengan biotik? Ataukah mungkin abiotik dengan abiotik? Nah, jadi interaksi yang umum terjadi dalam ekosistem yaitu kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Apa sih 4 interaksi tersebut? Oke, jangan pusing dulu ya, mari kita simak penjelasannya. Pertama, kompetisi. Kompetisi adalah hubungan yang terjadi antara spesies yang satu dengan spesies yang lain dengan adanya unsur persaingan. Contohnya apa sih? Yaitu adanya pohon cemara udang yang bengkok karena bersaing dengan tumbuhan yang lain untuk mendapatkan sinar matahari. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, ada pohon bunga tirai yang berkompetisi dengan tumbuhan yang lain untuk mendapatkan sinar matahari juga dan bersaing untuk mendapatkan tempat rambat yang baik. Predasi. Predasi merupakan interaksi antar dua makhluk hidup di mana salah satunya berperan sebagai pemangsa atau predator dan yang lainnya sebagai mangsa. Contohnya, burung-burung yang memangsa ulat dan serangga lainnya. Jadi burung sebagai predator dan ulat atau serangga sebagai mangsa. Contoh yang kedua yaitu ada ikan besar yang memangsa ikan kecil atau mikroorganisme kecil di pantai. Herbivori. Herbivori adalah interaksi antara herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan dengan produsen yaitu tumbuhan. Nah, contohnya itu ada apa saja? Yaitu contohnya ada kuda, biasanya kan memakan rumput, jerami, dan biji-bijian. Contoh yang kedua yang ada di pantai Lon Malang yaitu ada kambing juga sedang memakan rumput dan tumbuhan hijau di sekitar pantai Lon Malang. Selanjutnya, simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Mutualisme adalah simbiosis yang menguntungkan kedua organisme. Contoh yang ada di pantai Lon Malang yaitu pertama, lumut yang tumbuh di terumbu karang. Lumut mendapatkan tempat untuk tumbuh, sedangkan terumbu karang mendapat keuntungan mendapat nutrisi dari lumut dan terjaga suhunya agar tetap lembab. Selanjutnya ada burung. Burung yang sedang membuat sarang di pohon cemara udang sebagai tempat tinggal, dan burung juga mencari makanan di pohon cemara udang. Sedangkan pohon cemara udang juga mendapat keuntungan karena burung memakan serangga yang dapat merusak pertumbuhan pohon cemara udang. Kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis ini yaitu simbiosis yang menguntungkan salah satu organisme sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya apa saja sih? Yang pertama yaitu batang pohon alpukat yang dilubangi oleh rayap untuk dijadikan sarang, yang menjadikan pertumbuhan pohon alpukat itu akan terganggu, bahkan bisa jadi mati. Yang kedua, selanjutnya ada benalu yang tumbuh di pohon kersen. Benalu akan merugikan inangnya yaitu pohon kersen karena menyerap makanan dari inangnya. Yang ketiga, terdapat bintik-bintik hitam. Itu adalah kutu air. Kutu air menyebabkan rasa gatal jika terkena kulit. Sedangkan kutu air merasa diuntungkan karena mendapatkan sumber makanan dengan cara menggigit kaki manusia. Yang ketiga ada komensalisme. Nah, simbiosis ini terjadi apabila salah satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya apa saja sih yang ada di pantai Lon Malang? Pertama, kerang laut mendapatkan keuntungan dari terumbu karang sebagai tempat tinggal, sedangkan terumbu karang tidak merasa dirugikan. Yang kedua ada Diadumene lineata atau yang sering kita sebut dengan anemon bergaris jingga yang mendapatkan tempat tinggal dan hidup di terumbu karang, sedangkan terumbu karang tidak merasa dirugikan. Yang ketiga ada tripang. Tripang bersembunyi di bawah terumbu karang sebagai habitatnya, sehingga tripang mendapat keuntungan, sedangkan terumbu karang tidak merasa dirugikan.
Semoga video yang ditonton bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. And don't forget subscribe, comment, and like. See you. Bye.